Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 8 Februari 2023 dalam pekan biasa kelima tahun A. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Emerensiana Adistana, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak tersembunyi kasih-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesempatan pada kami untuk menikmati hari indah yang Kau beri pada kami. Kami mohon agar Engkau mau menyiapkan hati kami untuk layak mendengarkan sabda-Mu, sehingga dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Semoga firman yang Kau sampaikan dapat membuat kami menjalani hari ini dengan penuh syukur dan juga dengan hati yang penuh sukacita. Bimbing kami selalu Tuhan untuk mampu menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 2, ayat 4b sampai 9, dilanjutkan ayat 15 sampai 17. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allah
Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, semuanya menantikan Engkau, supaya mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 7, ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam
dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah hatiku, ya Tuhan. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, semoga damai Tuhan selalu menyertai hidup kita semua. Seringkali kita memandang segala sesuatu yang kelihatan. Segala yang kelihatan indah tentunya dipandang baik. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya membeli buah di pasar. Jambu merah itu kelihatan bagus. Rasanya pasti enak ketika dibuat jus. Aku membelinya beberapa kilo. Dan sesampai di rumah, aku cuci jambu itu. Kemudian aku kupas dan potong-potong untuk dibuat jus. Namun betapa kagetnya ketika aku potong, ternyata jambu itu banyak sekali ulatnya. Aku potong yang lain pun begitu. Jambu itu ternyata penuh dengan ulat yang membuat kita enggan untuk memakannya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita jumpai orang yang terlihat rajin ke gereja, aktif dalam kegiatan gereja, dan sering berdonasi. Kita merasa betapa sempurnanya dia. Sudah cantik, tampan, kaya, baik hati pula. Namun tiba-tiba terdengar kasus bahwa orang itu dijemput oleh aparat hukum dan harus memakai baju oranye untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan penggelapan. Sehingga pandangan terhadap orang itu menjadi berubah. Dan merasa kok dia tidak mensyukuri atas limpahan berkat yang telah ia terima dari Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau sebaliknya, ada orang yang terlihat kasar dan membuat kita ketakutan karena tampangnya yang sangar, membuat kita menjauhi dan ketakutan ketika berada di dekatnya, mendekap erat barang milik kita, namun tiba-tiba kita melihat ia dengan sigapnya menolong orang yang sedang kesulitan. Dan ketika diberi imbalan, ia menolak dengan senyum tulus di wajahnya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita untuk menjaga hati agar kita selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Kita harus menjaga hati agar jangan sampai mengambil jalan yang salah. Hati itu perlu dipupuk dengan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan yang akan selalu mengingatkan kita ketika mulai melakukan hal yang salah lewat nurani kita, lewat doa dan juga firman-Nya yang kita baca dan kita dengarkan. Salah satu penyebab timbulnya pikiran jahat dan menyebabkan kesalahan adalah rasa khawatir, cemas, dan ketakutan dalam menjalani hidup ini. Maka saudaraku, mari kita bersama-sama belajar menyerahkan diri pada hadirat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan membantu kita dalam mengatasi segala perkara.
karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan akan menyiapkan segala kebutuhan bagi orang yang percaya padanya. Kesombongan menyebabkan kita lebih percaya pada kekuatan diri sendiri atau pada manusia dalam menghadapi perkara, sehingga berusaha untuk mencari jalan keluar yang menyebabkan kita melakukan hal-hal yang jauh dari rahmat kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan agar luput dari perbuatan yang membuat kita jauh dari rahmat kasih-Nya. Hindari kesombongan, kemarahan, iri hati, ataupun terjebak menghakimi orang lain. Dan jangan lupa untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan lewat doa dan permohonan. Serahkan segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya bahwa perkara segala persoalan yang sedang dihadapi adalah pencobaan dari Tuhan yang membuat kita bertambah kuat di dalam iman. Dan dengan penuh kerendahan hati, kita biarkan Tuhan memupuk dan menggarap hidup kita agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan atas segala rahmat kasih-Nya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih dan rahmat yang Kau beri pada kami. Ya Bapa, bantulah kami selalu dalam menjaga hati kami, agar kami luput dari segala pencobaan yang membuat kami menjauh daripada-Mu. Bapa, ajar kami selalu bersyukur atas kasih-Mu. Ajar kami untuk selalu rendah hati, agar kami tidak jatuh dalam pencobaan dengan kesombongan kami. Jauhkan kami dari segala rasa iri hati. Ya Bapa, panggillah kami bila kami mulai menjauh daripada-Mu, agar kami tidak merasa khawatir akan hari-hari yang kami jalani. Bapa, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Bapa kami, penyelenggara hidup kami. Biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu lewat perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami memuji dan meluhurkan nama-Mu, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.